Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya sudah bersama dengan pemateri ketiga kita, jadi narasumber di bidang ahli seni budaya. Beliau adalah Bapak Toto Agus Susanto, ya Pak. Ya. Beliau juga pernah mengajar mata pelajaran seni rupa serumpun dengan saya. Dan pagi hari ini saya akan melakukan identifikasi masalah. Jadi kami akan sedikit sharing dan membicarakan permasalahan yang ada di kelas seni budaya. Baik, langsung saja. Selamat pagi Bapak. Dan pagi hari ini saya akan melakukan identifikasi masalah eksploitasinya, ya. Jadi kami akan sedikit sharing dan membicarakan permasalahan yang ada di kelas seni budaya. Baik, langsung saja. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak, wawancara hari ini tuh bertujuan untuk sharing ya Pak, berkenaan dengan permasalahan yang saya angkat dalam PPG Seni Budaya saya. Jadi ada beberapa permasalahan Pak yang saya ingin minta tanggapan kepada Bapak, berbagi, dan mungkin ada bisa bertukar pengalaman ya Pak. Karena kan pada saat kita mengajar biasanya permasalahan itu sangat kompleks. Dan pengalaman itu kadang menjadi guru terbaik, jadi solusi ya Pak. Iya, baik Bapak, kita langsung saja ya Pak. Untuk permasalahan pertama yang saya angkat dalam PPG kali ini itu adalah rendahnya minat belajar siswa pada saat pembelajaran seni budaya. Nah, ini maksudnya adalah pada materi yang lebih khusus Pak. Yaitu materi ragam hias. Oh, ragam hias ya. Jadi kalau yang saya tangkap Pak, apabila itu adalah tugas menggambar seperti poster, gambar bentuk, sebenarnya anak-anak jauh lebih bisa menggambar, mengeksplor idenya gitu ya Pak. Cuman ketika ragam hias, entah karena bentuknya yang sedikit spesifik ya Pak kalau ragam hias itu. Jadi saya melihatnya mereka itu menjadi kurang berminat karena mungkin kesulitannya. Apakah Bapak pernah punya pengalaman serupa mengenai hal ini Pak? Mungkin di kelas pada saat materi ragam hias? Terima kasih Bu. Masalahnya begini, kalau bidang seni rupa itu kadang kala ya, karena dilatar belakangi oleh budaya. Nah, karena ada budaya sehingga apa? Konsep seni rupa itu kadang-kadang nggak masuk. Kalau kita kukuh pada konsep itu, dianggap oleh anak-anak nggak menarik. Nah ini contohnya, saya ambilkan contoh. Maaf ya, saya ada di Bondowoso, ya di Bondowoso salah satu SMA. Dulu pernah di Jember salah satu SMA. Itu kan mayoritas tingkat tingkat pengetahuan kebudayaannya itu mereka itu kan di bidang seni ada grade, ada dari besar ke kecil. Nah, contohnya, saya ambilkan contoh. Orang Madura suka sekali dengan warna-warna kontradiksi, merah sama hijau dipadukan, terus kemudian kuning sama violet. Jadi pada waktu membuat ragam hias, kita memasukkan konsep seni budaya, keseimbangan, kesatuan dan lain sebagainya. Kadang-kadang sulit untuk masuk. Kenapa? Karena mereka sudah suka pada warna-warna kontradiksi. Tapi kalau kita abaikan, terus kita coba mengikuti maunya mereka, warna-warna kontradiksi itu tadi. Ini saya biasanya menggunakan dua contoh, warna yang katakan warna yang salah, warna yang kontras dengan warna yang senada. Bagus mana ini anak-anak? Mesti milih bagus yang kontras. Nah, pada waktu itu anak-anak sudah menentukan itu, maka kita memberikan contoh-contoh itu supaya menarik. Nah, yang salah warna yang kontras dengan warna yang senada. Bagus mana ini anak-anak? Mesti milih bagus yang kontras. Nah, pada waktu itu anak-anak sudah menentukan itu, maka kita memberikan contoh-contoh itu supaya menarik. Nah, pada waktu menarik, coba kita perbaiki satu persatu. Coba nak, ini diganti warna yang senada. Coba nak, ini ganti warna yang... Jadi buatnya dua, kalau bisa lebih dari dua. Ya kita harus menanamkan, karena dalam bidang seni itu tidak bisa satu dua membuat dianggap sempurna, itu tidak bisa. Yang kedua, yang ketiga, perut pun diabaikan. Kenapa? Karena dia sudah asik. Nah ini loh tujuan, sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Jelas itu tidak akan ada masalah sudah. Kalau sudah seperti itu tidak akan ada masalah. Anak mau tidur, mau nganggur,
merasa dia kehilangan waktu yang banyak. Tetapi kalau anak tidak suka, lebih baik tidur daripada berkarya. Nah Iya. ini, ya. Biasanya Pak, ketika Bapak menemukan anak yang kurang punya minat di kelas, itu bagaimana Pak penanganannya? Maksudnya kan kadang kita merasa ngajar ini sudah berusaha sangat menyenangkan ya Pak. Kita menghadirkan contoh, kita kayak menggambar duluan biar anak-anak tertarik. Kita memberikan apresiasi, kita diskusi. Tapi kan kadang ada anak yang memang saya tuh nggak bisa gambar, saya tuh nggak berbakat, saya tuh nggak suka Bu. Meskipun seperti ini tuh bagi saya menggambar itu tetap sulit gitu loh Pak. Pada saat kita menemukan siswa yang demikian tuh, bagaimana sih Pak solusi paling tepatnya? Begini Bu, kalau saya ya pertama awal pembelajaran itu biasanya anak saya bawa untuk rileks, santai. Ya nggak apa-apa loh, seandainya saya dimarahi oleh pengawas dan saya silakan. Yang penting saya poinnya itu anak mau belajar mengikuti apa yang akan saya sampaikan. Iya, menyamankan siswa dulu. Iya, di menyamankan kelas siswa gitu ya, dulu, Pak? mengkondisikan lah. Kelas. Banyak macam-macamnya. Makanya kita harus tahu. Tapi saya rasa kalau 1 bulan itu sudah tahu kok. Karena katakan 1 bulan 4 kali pertemuan ya. Sudah mengenal Iya, ya, sudah Pak? mengenal. Wah, anak ini begini, anak ini begini ya. Berarti kan kita akan mengkondisikan anak yang kurang lah. Iya. Yang kurang niat belajarnya, maksudnya kenapa dia kok niat belajarnya kurang, ya kita dekati aja dah Bu. Kita dekati, nanti kalau kita dekati ternyata tidak bisa, datangi ke rumah. Apalagi mapel saya adalah mapel produktif untuk praktek di bidang seni ya. Kan mudah sekali itu untuk dilakukan anak-anak. Dan saya rasa kami dari sekolah itu kan juga tidak seenaknya kan Bu, disesuaikan lah, disesuaikan. Contohnya kita membuat patung seandainya ya pakai tanah liat kan ada, nggak usah pakai gip kan gitu kan ya. Nanti kalau membuat alat cetaknya bisa pakai semen itu kan bisa, banyak sekali, banyak cara sebenarnya ya. Sesuai dengan apa ya Pak, kemampuan yang ada di sekolah betul, ya Pak maksudnya. Jadi kita membuat sesuatu itu pembelajaran apapun di kelas jadi sesederhana mungkin. Sederhana tapi sesuai dengan kaidah kurikulum yang digunakan. Hasilnya sama dengan mereka yang di kota-kota. Nah ini kan sebenarnya kan lebih menarik sebenarnya ini ya. Kalau dengan kondisi seperti ini anak mampu untuk untuk bertahan ya, untuk berkarya, saya rasa mereka siap bersaing gitu. Kalah saing ya Pak. Kenapa? Karena pada waktu kasih fasilitas gampang dah ya. Justru dengan tidak ada fasilitas ini mereka mampu. Wah ini yang luar biasa. Luar biasa ya Pak. Baik Bapak, ini menarik sekali. Ada banyak hal yang ketika Bapak bercerita memberikan sebuah solusi ya Pak dari masalah pertama saya itu, saya pingin oh iya ya ternyata ada beberapa hal yang belum pernah saya coba di kelas saya begitu Pak. Baik Pak, ini untuk permasalahan kedua yang saya angkat. Jadi permasalahan kedua yang saya angkat ini adalah ada siswa yang dia itu memang tidak bisa menggambar gitu loh Pak. Karena banyak paradigma menganggap bahwa kelas seni budaya itu ya selalu menggambar, padahal kan tidak ya Pak. Iya, ada kalanya Bapak mengajar desain, Bapak mengajar sablon, mungkin kriya, ya Bapak mematung dan sebagainya. Nah, tapi kendalanya adalah pada saat kita memberikan materi gambar bentuk, ada 2 permasalahan yang saya tangkap Pak. Pertama, ada anak yang tidak mengerjakan, itu dengan alasan saya tuh nggak bisa gambar Bu, meskipun kita sudah menyampaikan gambar aja, jelek pun tidak jelek pun tidak masalah begitu kan, yang penting kamu mencoba dulu. Tapi memang ada anak yang setidak suka itu gitu loh Pak untuk menggambar dan mencoba, mungkin karena malas dan sebagainya. Lalu yang kedua Pak, ketika mereka sudah mulai mencoba menggambar, permasalahan yang saya tangkap itu adalah di kelas itu jadi rata-rata seragam karyanya Pak. Kayak Bapak pernah menjadi tim penguji ya Pak waktu anak-anak membuat poster. Nah itu kan ketika ada satu orang yang berfoto bersama produknya, maka seperti ke bawah semuanya. Sama pada saat kita misalnya memberi tugas gambar poster ya Pak, silakan mengekspor masalah apa sih yang ada di sekitar kalian. Kalian gambar, boleh mencari referensi di Google, tapi tolong ditambah maksudnya ya Pak. Kita membuat perubahan-perubahan sedikit. Tapi ketika melihat gambarnya, wah ini kok mudah punya temanku, akhirnya pasti secara tidak langsung itu mirip-mirip gitu Pak.
ketika Bapak punya permasalahan yang demikian, solusi apa sih Pak yang perlu kita berikan agar karya anak-anak itu nanti bisa variatif, beragam gitu loh Pak, dan anak-anak tidak kesulitan untuk menggambar. Gini Bu, itu masalah apa ya? Saya selama berapa tahun ya, mulai 2003 ngajar di bidang seni ya. Kayak itu Bu. Nah ini tadi sudah saya sampaikan, ada yang pemahamannya tentang seni ya, mengenai sih semakin merendah ya, mereka mesti akan menganggap itu semakin sulit. Makanya yang penting adalah konsep dasar itu dikuatkan. Itu harus kuat kok. Kalau itu sudah kuat, nanti mudah untuk mengarahkan. Tapi kalau enggak, mereka akan mencari jalan pintas. Nah, jalan pintas. Ini masalahnya tadi itu kan saya sebutkan. Pemahamannya tentang seni semakin menurun. Dia ingin mencari jalan pintas gitu. Tapi sebenarnya mereka enggak punya Kadang ada yang minta gambarkan iya, juga sama sampaikan ya, Pak. contoh begini, iya. Ini repot, makanya jangan sering-sering membawakan, kalau pemahamannya seni kurang loh Bu ya, sering-sering membawakan contoh. Ini anak-anak contohnya poster ya, satu kelas nanti buat seperti itu. Kalau ditanya kenapa kok loh contohnya seperti itu, nah ini loh. Jadi mereka pemahamannya seni kurang, di bidang seni kurang, makanya dikuatkan dulu. Kalau pemahamannya seni kuat, ya enggak profesional lah, katakan kuat dulu, nanti mudah, enggak akan terjadi seperti itu. Karena ya kita jelaskan, kalau mencontoh itu namanya plagiator. Tingkat plagiator itu macam-macam. Karena apa? Kreatif itu tingkat yang paling tinggi Bu ya. Ada plagiator ya, kemudian ada rekreasi kan ya. Terus kemudian ada kreasi. Iya kan? Kalau plagiator itu kan nyomot, milik temannya syukur diambil. Kalau rekreasi itu kan itu kembali, kreasi itu kan memodifikasi loh. Kalau di bidang seni itu kan namanya rekreasi. Masih mending gini gitu loh. Rekreasi itu masih mending. Kenapa? Ada sesuatu dirubah. Ya. Kalau kreasi itu sudah murni sudah Bu. Ya. Udah murni. Jadi tingkatannya sudah baik lagi kalau menurut saya itu. Makanya ini harus dipahamkan ke anak-anak. Kalau anak-anak tidak paham, itu sudah plagiator ini yang digunakan. Ini sebenarnya gini Bu. Semua mapel itu ada kayak gitu. Menurut pemahaman saya. Cuma tidak ketahuan kan. Iya. Kategorinya ini tidak ketahuan. Kenapa? Karena mereka dipatok. Satu, matematika 2 tambah 1 sama dengan 3. Kalau nggak ada 3, salah. Sehingga mereka apa? Bisa noleh kanan kiri, yang penting 3. Nah ini ya. Kalau di sini tidak boleh. Harus ada ini, ada tingkatannya ini. Maka tingkatan ini anak-anak dipahamkan. Anak-anak silakan kalian pilih, kalian digolongkan ke yang mana itu. Makanya kalau nggak tahu ini anak dianggap sama, mana yang disebut. Makanya penilaian juga begitu sebenarnya Bu. Harus ada stepnya. Kalau plagiator walaupun bagus gitu kan ya, mana nilai kreativitasnya? Tidak ada. Ada sedikit rekreasi tadi itu, ada lagi kreasi murni itu sudah. Jadi bukan mengambil dari ide orang. Iya, ide orang enggak ya. Kalau rekreasi masih apa ya? Modifikasi lah ya. Ya, dimodifikasi. Jadi Iya. masih boleh. Sehingga kan tidak akan terjadi itu Bu. Saya berikan contoh ini plagiator kamu berarti. Nah, ini sebenarnya kata-kata plagiator itu untuk anak-anak juga ya. Dibikin tabu. Kalau enggak dibikin tabu, nanti saya disebut plagiator. Nah ini. Mudah bagi orang akademik mungkin plagiator itu memang sudah tabu kan ya. Tapi bagi anak-anak kan enggak tabu itu. Penting pokoknya selesai. Nah, ini lagi Pak, saya kadang menemukan ada siswa yang kalau kita misalnya menggambar real ya Pak di luar, ini ada bangunan nih, coba kalian gambar. Atau di depan kalian saya sudah menyediakan komposisi buah misalnya Pak, tolong dibuat. Nah, ketika mereka melihat objeknya secara langsung, itu mereka malah susah menggambar Pak. Pada akhirnya mereka lebih senang difoto dulu, baru digambar. Atau gambarnya temennya sudah jadi, mereka contoh. Itu sebenarnya tingkat kesulitannya beda nggak sih Pak antara kita melihat objeknya langsung terus kita tangkap dengan kita mencontoh foto atau gambar rekan lain. Itu memang lebih mudah atau bagaimana sih Pak di mata anak-anak? Begini Bu,
kalau itu sebenarnya ada di gambar teknik, Bu. Iya, gambar teknik itu gimana? Gambar objek yang eh, simetris dan asimetris. Nah itu, Bu. Kalau gambar buah itu kan gambar objek yang asimetris sebenarnya. Kalau gambar kubus, gambar gedung itu kan gambar teknik yang simetris. Nah, itu anak harus dikuatkan dulu ke gambar teknik. Pemahaman lah maksudnya ya. Kalau skill mungkin ya masih jauh lah Bu ya. Tapi setidaknya mereka tahu. Kalau warna sama-sama warna jaraknya sekian itu warnanya begini, kalau semakin mendekat semakin begini, kalau gedung semakin tinggi itu begini ya, itu nanti akan tahu. Jadi pemahaman itu kalau tidak ada realnya, kalau tidak dipahami dasarnya dulu, mereka akan kesulitan, bingung gitu loh. Di mana gitu. Kenapa kok mereka lebih gampang mencontoh gambar foto? Karena dianggap sama-sama dua dimensi sudah. Jadi yang memandang bukan mereka, tapi kamera. Kalau saya sih sukanya yang langsung begini, ekspresi kena, terus kemudian mimiknya kena kan gitu kan ya. Kalau foto kan enggak, langsung kamera yang memandang, dibuat dua dimensi. Mudah memang itu. Karena teknologi ya, karena teknologi. Jadi kalau menurut saya, ya memang kurikulumnya kenapa kok seperti itu saya ya. Kalau memang kita tekankan di seninya seperti itu, seni rupa maksudnya ya, seni rupa seperti itu ya harus ada gambar teknik. Dulu ada Bu itu, khusus memang gambar teknik itu. Jadi gambar teknik itu sebenarnya gambar menggunakan alat, jangka, penggaris. Nggak apa, walaupun asimetris jadinya, oh ternyata begini gitu. Nanti ketemu. Gambar gedung hanya penggaris lurus sama segitiga. Jadi itu gedung. Kelihatannya wah, koyok saya jadi seniman beneran gitu. Kenapa? Karena menggunakan gini Bu, seni itu sebenarnya bukan bakat, tapi teknik. Ada ilmunya, ada tekniknya gitu loh. Bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Orang menganggap itu bakat gara-gara mereka kan kesulitan untuk membuat, untuk meniru kan gitu kan ya. Nah, di Indonesia ini ya, itu kan masih menganggap seni adalah imitasi dari alam, kan masih menganggap seperti itu. Padahal bukan itu, padahal kalau persis seperti alam, wah berarti seninya bagus, bukan. Sekarang ada kamera hampir sama terus gimana? Nah, tumbang dapat seperti itu. Seni ternyata bukan itu. Seni adalah kreativitas ya manusia ya untuk berkarya kan. Kreativitas itu kan urutan yang paling tinggi sebenarnya. Imajinasi ada, kreativitas kan ada di sana. Kalau fisika kan tidak bisa imajinasi kan. Nah ini makanya saya balik lagi Bu ya, masalah gambar tadi itu yang wajib hukumnya itu gambar teknik. Kasih aja 2 jam. Itu pernah saya lakukan Bu, dulu di salah satu SMK ya. Saya minta gambar teknik 2 jam. Anak saya gembleng gambar teknik semuanya. Ternyata dia menggambar itu gampang. Karena dasarnya tekniknya sudah dapat ya. Gambar teknik kalau jaraknya sekian sama-sama, kalau simetris gampang ya Bu ya, maksudnya gampang. Kotak kubus di sini, kubus di sana, kubus di sini. Tapi kalau asimetris, nah ternyata mereka tidak kesulitan. Kok seperti itu? Pakai garis bantu lah ini ya. Jadi kayak muncul. Proporsinya dapat, perbandingannya juga ada skalanya ya Pak. Wajah manusia ini dibikin proporsi yang simetris juga bisa lebih bagus. Iya. Baik Pak, sangat menarik. Ini semakin menarik. Saya lanjutkan dengan permasalahan ketiga ya Pak. Ini lebih ke arah pengelolaan kelas sih Pak. Masalahnya saya angkat adalah minimnya literasi Pak pada siswa. Jadi sayangnya memang hal ini terjadi juga pada anak-anak kita dengan berbagai alasan ya Pak. Entah karena mereka tidak punya pakai data atau sumber bacaan yang kurang, malas ke perpus atau berbagai hal, memang banyak ya Pak kalau masalah literasi itu. Cuman yang saya tangkap adalah kadang-kala memang literasi itu sangat penting untuk kita bawa ke pelajaran kalau kita itu maksudnya mau mengajak mereka untuk berdiskusi sebelum praktek. Jadi kan kadang kita ngajarnya pakai metode interaktif lah ya Pak. Gimana caranya ngajak anak itu biar nggak cuma kita suapi aja, tapi anak-anak mau kita ajak diskusi tentang perkembangan, entah cara, entah prosedur dalam berkarya seni. Jadi kan hal itu juga sebenarnya sama pentingnya dengan praktek Pak.
Karena ketika kita ujian di kelas 12 itu bukan praktek, tapi soal tulis gitu Pak, CBT kan ya Pak. Dan ketika anak itu tidak suka membaca dan masuk ke dalam kelas dengan anggapannya dari nol ilmunya, itu juga susah kita diskusi ya Pak. Dan ini mungkin pada akhirnya ujung-ujungnya guru jadi ceramah. Padahal ketika kita ngajar dengan ceramah itu bisa dibilang kurang benar lah ya Pak, karena anak jadi kurang terlibat. Menurut Bapak apa sih Pak penyebab dari minimnya literasi anak-anak saat ini, dan bagaimana kalau masalah ini tuh seberdampak apa sih Pak dalam pembelajaran seni budaya di kelas? Gini Bu, seni ya, ini saya ngomong masalah seni dulu. Seni itu dalam mencari ide, ya itu bisa dari pengalaman hidupnya. Kalau dia tidur aja nggak pernah keluar, punya ide dari mana? Kedua, dia tahu diri gitu loh, tahu diri. Saya harus intent atau menarik dengan sesuatu yang aneh, katakan begitu ya. Ini. Yang ketiga, ya mungkin bisa dengan cara melihat, sering melihat pameran atau melihat HP lah, katakan HP, tapi jangan HP yang digunakan untuk yang enggak itu di bidang seni gitu. Jadi lukisan kayak apa kayak gini, patung kayak apa lah. Jadi bisa menggunakan teknologi seperti itu, YouTube lah, katakan begitu. Nah, kalau anak sudah kurang, saya rasa idenya itu sulit mereka untuk mengeluarkan ide. Pasti kesulitan Bu. Karena apa? Bagi seorang seniman ya dalam berkarya itu kan dia melihat dulu, melihat, oh ya disimpan, katakan ya. Kalau sekarang saya bisa difoto atau disimpan enggak apa-apa. Kalau dulu kan disimpan, dipikir, oh ini ya bagus, ada apa ya di sini ya. Atau ada acara demo apa, nah ya, disimpan. Oh kalau begitu tuh demo itu dilihat, direkam, diikramkan ya dalam pikirannya, diendapkan dalam pikirannya. Banyak sekali caranya seperti itu ya. Nah, kalau anak bisa membaca ya, literasi, membaca ini banyak sekali macamnya. Nah, anak dipahami itu Bu, untuk mencari ide itu bisa dengan cara seperti itu. Jadi nggak monoton di HP terus. Di HP kalau ya itu tadi saya sebut sebagai plagiator, sama. Karena di HP itu juga pingin nggak akan sedetail, katakan itu, tapi kalau diambil detail hanya jadi plagiator. Saya kuatkan ke anak-anak itu, jangan sampai kalian sebut plagiator. Seandainya sekarang saya diem, ya hanya untuk sebatas di sini. Kalau seandainya dia mau, wah ini karya saya bagus dan sebagainya, ya itu ya. Jadi apa? Membaca aja mereka sulit. Nah, harus kita pahamkan ke anak-anak betapa sulitnya bagi seorang, nggak usah ngomong seniman ya, kalau seniman terlalu besar ya, seorang utamanya untuk kalian berkarya dalam bidang seni tapi nggak mau literasi, membaca nggak mau, melihat pameran juga nggak mau ya, terus menganalisa lingkungan juga nggak mau. Nah, ini. Makanya harus kita gelitik itu Bu. Nah, kita dikileni lah bahasa Jawanya, dikileni biar dia tuh keri gitu ya. Gimana ya, kita satu-satu aja Bu, kita bagi, kita sebagai guru ya, kita bagi. Lihat pameran, katakan gitu. Kedua, di HP, katakan gitu ya. Ketiga, perpustakaan, membaca. Yang berikutnya, menganalisa lingkungan. Nah, kita bagi yang mana yang enak. Tidak usah jauh-jauh sebenarnya. Anak, di lingkunganmu ada apa? Yang paling aneh gitu sebenarnya, laporkan. Besok silakan melaporkan sesuatu kegiatan di rumahmu yang aneh. Oh, bapak saya bertengkar Bu. Nah, ini kan sudah menjadi anu kan ya. Pak, gimana menggambarkan ekspresinya orang bertengkar? Nah, ngarah ke sana sudah Bu. Karya baru itu sudah. Nah, atau mungkin ornamen, katakan ya, oh saya kemarin di rumahnya tetangga saya di langit-langitnya ada orang yang bagus di foto, nggak dibikin ornamen, sudah Bu. Nah, hal kayak itu Bu. Jadi kalau kita biarkan, anak-anak nggak paham itu, karena tuntutan kurikulum ya, maaf ya, tuntutan kurikulumnya masih seperti itu. Kasih tugas ini buat wayang, ini apa sama dengan letter kebudayaan ini. Padahal di sini tidak ada wayang. Contohnya seperti itu, tidak kenal di sini. Di satu tempat kenal. Di sini apa? Can-macanan kadu, katakan begitu kan ya. Nah, hal seperti itu. Jadi satu kelas dilepas.
temanya kan masih satu Bu, nah, menganalisa lingkungan masing-masing aja apa besok dilaporkan. Kalau kalian tidak bisa moto, bukti fisik, ya, tulis saja dah. Nah, apa yang aneh menurut kalian? Nah itu digelitik itu namanya, ya dikileni. Pinter-pinternya guru ya Pak, bagaimana caranya memberikan permasalahan yang nanti ujung-ujungnya bisa membuat mereka berkarya, berinteraksi terus menghasilkan karya begitu ya Pak. Baik Bapak. Untuk permasalahan terakhir Pak, ini yang saya angkat adalah masih banyaknya guru yang kadang itu nyaman Pak dengan pembelajaran secara klasikal. Maksudnya itu kan kita memang beberapa guru ya Pak, kalau saya lihat sampai sekarang pun sebenarnya masih nyaman dengan gaya belajar, bercerita, menjelaskan. Tapi sebenarnya juga tidak bisa disalahkan Pak, karena memang kadang ada beberapa kelas siswa yang kalau kita mengajari mereka dengan berbagai model itu malah tidak masuk gitu loh Pak. Kadang juga ada pemahaman-pemahaman yang sulit yang memang sangat butuh kita itu harus menjelaskan, tidak bisa digantikan dengan kayak media belajar atau teknik apa, teori apa, kadang tidak bisa ya Pak. Menurut Bapak kenapa sih Pak masih banyak guru yang menggunakan cara itu? Gini Bu, kita sebenarnya kan masa peralihan, ya peralihan dari ya tahu sendiri ya kurikulum berubah terus seperti itu ya kan ya. Pada waktu sudah enjoy ada yang baru lagi dirubah. Ya mau enggak mau kita kan beradaptasi. Nah. Beratnya itu kan adaptasi dengan anak-anak, adaptasi dengan tuntutan ya kurikulum tadi itu. Kalau kita tidak mampu beradaptasi seperti itu ya nanti dianggap kita yang ketinggalan, bukan anaknya yang ketinggalan, kita yang ketinggalan. Jadi ini ada kadangkala memang beberapa teman-teman itu masih menggunakan metode-metode yang lama, dianggap itu apa selesai menyelesaikan masalahnya apa, ada beberapa nggak ngerti kan gitu ya. Kalau dengan mode ceramah itu kan siapa tahu ada anak yang dianggap tidak ngerti tapi tidak mau tanya, atau dianggap ngerti biar tambah jelas, jadi dijelaskan. Sehingga kan kalau dilihat dari pembelajaran, kalau seperti itu metode ceramah itu kan ya memang semuanya ada kelemahan dan kelebihannya. Iya. Nah itu menyelesaikan masalah gitu loh. Tapi masalah individu per individu itu kita tidak bisa memahami, kan tidak bisa memahami, tidak ada interaksi, hanya satu atau dua orang. Karena ceramah itu kadang-kadang yang disampaikan tuh yang ditanyakan. Iya. Ya, kalau nggak ditanyakan kan nggak disampaikan ya nggak ngerti. Mungkin lebih ke arah begini Pak. Kadang kan guru itu pertama mungkin tidak memakai media lah ya Pak. Yang kedua itu maksudnya kayak penugasannya berulang. Kayak anak itu sampai hafal, oh guru ini habis ini pasti nyuruh nyatet. Habis ini nih pasti ngerangkum, habis ini nih pasti tugasnya nggak ya. Begitu Pak. Jadi kadang kan meskipun hanya diskusi kelompok, sebenarnya itu kan sudah kita berusaha memberikan pengajaran yang interaktif Pak, karena anak agar mereka diskusi, atau mungkin kita membawa kayak Bapak biasanya bawa lukisan, itu kan sudah media pembelajaran Pak. Maksudnya kan memang sudah di zaman ini, di kurikulum yang sebaru ini, kadang anak itu masih pelajarannya biasa, ya abis ini kerjakan tugas ini ya, ini lo materinya kayak gini, data dikoreksi dan selesai gitu loh Pak. Maksudnya tidak mau melibatkan anak lebih dari itu, tapi semuanya itu berfokus pada gurunya saja. Maksudnya yang seperti itu loh Pak. Ya itu Bu, mungkin mereka masih gini, saya memang tidak senang sebenarnya Bu, mencatat terus kemudian merangkum. Mencatat itu saya tidak suka, tapi masih saya lihat masih ada memang kayak gitu. Tapi untuk guru produktif saya rasa guru produktif atau guru seni budaya itu sebenarnya banyak sekali. Banyak prakteknya. Iya, banyak prakteknya. Tapi kalau selain itu masih banyak sekali. Saya kadang jalan-jalan masih seperti ini, kalau saya terus terang saya sampaikan ke anak-anak, kenapa saya kok tidak pernah mencatat? Nyatatnya itu di HP. Kamu tidak usah repot-repot. Di HP ini kamu mau catatan apa? Ada sudah. Tergantung kamu membaca apa enggak, literasi ini. Maka saya tekankan lebih baik menekan literasinya, jangan mencatatnya. Memang kalau gaya yang lama itu kan begini Bu, punya pendapat.
kalau membaca sambil mencatat itu katanya bisa masuk katanya iya. ya. Tapi kalau membaca tok nggak bisa. Nah, Karena itu tidak kalau orang terekam lama gitu. ya. Iya Kalau Pak, kita saya sempat sekarang, ya, pernah kalau dibilangin. sekarang, yo ketinggalan itu temennya sudah baca dari Surabaya, kita masih nyatet di Ternyata. sini aja ya. Kalau di bidang seni, Bu, itu kita alangkah indahnya ya, alangkah indahnya kita menunjukkan materinya seandainya ya seni rupa gitu ya. Kita menunjukkan karya-karya seni rupa. Dan lebih indah lagi ya, Bu, ya. Itu karya mungkin anak kakak kelasnya yang dulu atau dari sekolah yang lain. Itu enggak masalah. Itu lebih indah dan lebih baik lagi kita memberikan contoh, contohnya kita membuat poster seandainya ya, poster manual, yang manual jangan yang digital seandainya. Itu jangan satu dua set atau tiga, menarik itu sehingga oh iya itu dulu aja bisa seperti itu gitu ya, apalagi sekarang harusnya lebih baik. Bagus Nah lagi. iya, pada waktu pamerkan ya pinter-pinternya kita milih ya, Bu, ya kita milih ini yang paling baik, ini yang paling jelek, kita sampaikan enggak masalah. Kenapa? Itu tadi menggelitik anak gitu loh. Kalau karya saya nanti dibawa ini yang paling jelek berarti lebih jelek lagi. Nah, gitu. Ada motivasi. Nah, ini kalau mau nyontoh gitu ya. Ini contohnya kita tunjukkan. Ini anak-anak gambar ini nyontoh ini di internet ini. Ini contohnya. Kita tunjukkan nggak perlu. Supaya apa? Anak tahu itu tadi. Jadi bukan plagiator ya. Menjadi ke rekreasi. Anak akan memilih, oh ya berarti saya nggak takut gitu loh, Bu, nggak takut untuk menyampaikan idenya. Ini yang paling penting ini, Bu. Banyak sekali anak-anak yang takut. Jadi gini lagi ya, kemampuan anak kadang-kadang itu berbeda dengan skillnya ya. Tapi nggak masalah itu, Bu. Yang penting idenya, itu. Idenya tersampaikan. Masalah skill ini kan nanti dengan tambahnya waktu, tambahnya dia banyak latihan akan menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga itu menarik, Bu. Jangan sampai anak bosan di tengah jalan. Jadi dia menarik. Jadi sudah punya, kalau kita mungkin kalau seniman sudah punya target ya, target lukisan saya nanti begini. Walaupun belum jadi, kan dia ingin mengekspresikan itu kan, ingin menampakkan, ingin memunculkan, ingin memvisualisasikan kan itu ya. Tapi kalau anak kan nggak punya, dia kan nggak punya kan ya. Itu minimal anak punya acuan loh. Saya pinginnya itu begini loh, gambarnya ini begini, nggak apa-apa. Diambilkan di internet banyak, nggak masalah. Semakin banyak semakin baik. Saya inginnya yang dari ini loh. Nah, nanti baru divisualisasikan. Dia punya target jadi nggak selesai sekarang bisa besok gitu loh. Karena apa? Itu memang butuh proses. Seniman aja bertahun-tahun. Ya, itu iya Kadang enggak bisa. bertahun-tahun pun ya belum tentu produktif Iya, tapi kan tetap dikerjakan. Iya. Saya melukis, waduh sudah bosan taruh, bikin lukisan lagi karena punya ide lagi. Suatu ketika saya ingin melukisin tak ambil lagi, Bu. Ya, saya lukis lagi. Nah, sama seperti itu. Apalagi anak-anak. Tapi kalau sampai sudah bosen anak loh, Bu ya. Karena targetnya enggak tahu, berhenti sudah, Bu. Enggak mau melanjutkan dan enggak akan selesai. Nah, yang penting dasarnya dibuat enjoy, tahu prosesnya itu, insya Allah anak mesti seneng. Nah, kalau sudah seneng, udah enak itu, sudah enak. Buat wayang, buat seneng. Mesti karya saya nanti bagus. Nah, itu. Iya, Pak. Apalagi dipamerkan. Tambah bangga. Nggak usah muluk-muluk nunggu semesteran kayak sekarang ya. 1 KD selesai 3 kali pertemuan, jadinya Bu ya, pacang. Pameran kelas gitu ya, Pak. Nggak masalah. Kalau perlu tuh gini, Bu. Kalau pameran kelas tuh kalau bisa jangan dilihat satu kelas, dilihat lain kelas. Nah itu kalau satu kelas kan percuma, Bu. Sudah biasa. Iya ya itu. Tapi kalau taruh di luar, orang lain bisa melihat teman-teman yang lainnya, jadi ada kebanggaan. Wah iya nilai saya. Apalagi kalau seandainya kita siapkan buku apa? Buku tamu lah ya, Pak. Kayak buku tamu, kalau buku tamu kan hanya tamu ya. Itu ada komennya itu loh, Bu. Iya, ada lukisan ini. Iya, itu tambah. Mungkin tiap kelas nanti wajib gitu seandainya ngisi itu. Enggak masalah, Bu. Ngisi itu kalau enggak ngisi, ya ini ada apa ini? Itu apresiasi itu sebenarnya. Apresiasi suatu karya kan. Itu bagus untuk anak-anak yang mengapresiasi maupun karya yang akan diapresiasi. Iya, selama ini kan belum kan, Bu ya. Ya, saya inginnya nanti apa?
Ada seperti itu tiap kelas aja dah. Kelas ini selesai taruh. Kelas sebelah ya, kalau enggak selesai malu itu. Waduh, enggak malu itu tampilkan begitu. Nah, sudah. Enggak apa-apa sambil nunggu. Nanti di akhir semester karyanya dikeluarkan semua. Coba nanti wah, tambah greget, ya, tambah seneng gitu anak-anak. Iya, nggak usah nganu udah apa, nggak usah ya sedikit. Kita tetap tetap di jalurnya ya, di kurikulum, tapi dikembangkan, nggak Ya. masalah. Kita berkreasi biar pembelajarannya lebih menarik gitu ya. Ya, lebih menarik. Kalau menarik itu wah, banyak. Kita kan di bidang seni itu sebenarnya di sini Bu ya. Ini kan hampir semua jurusan tar lagi nih, kecuali TKR kan ya. Semuanya di bidang seni. Iya, iya di bidang seni semua. Nggak ada yang anu apa di kafe, ya. Terus kemudian film dan seni semua. Tuh, Iya baik Bapak, terima kasih banyak loh Bapak waktunya untuk sama-sama. hari ini. Semoga sharing Bapak, pengalaman Bapak nanti bisa menjadi solusi dari permasalahan yang Ya. saya angkat dalam BPG kali ini. Terima kasih banyak Pak Ya. Toto. Terima Sama-sama. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.